Assalamualaikum Ibu, selamat malam. Iya, Maaf mengganggu waktu istirahatnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Tri Aryani, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Ya. Saya ditugaskan oleh dosen saya untuk mewawancarai anggota DPRD seputar DPRD Malang, dan saya di sini sudah berada bersama Ibu anggota DPRD yang bernama Ibu Amitia Ratna Anggini, yang sekarang bertugas di Komisi D. Benar, Bu? Iya. Nah, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama, Bu, saya boleh tahu bagaimana Ibu mengawali masuk di dunia politik, Bu? Kalau masuk di dunia politik, sebetulnya saya sudah menjadi anggota dari PDI Perjuangan sejak tahun 2014 ya. Tetapi kala itu tidak berperan aktif, artinya dalam seperti sekarang ini gitu. Tetapi hanya menjadi anggota saja waktu itu gitu, karena memang ya memilih untuk menjadi anggota gitu, tapi tidak ada istilahnya peran dalam struktural, terus kemudian ini tidak ada. Tapi jujur kemarin saya akhirnya menjadi caleg itu karena memang saya memenuhi kuota perempuan gitu. Jadi kemarin ada dari PDI Perjuangan kebetulan yang kemudian beliau mengundurkan diri, entah persoalannya karena apa, sepertinya karena kesehatan ya. Jadi kan kalau itu kan memang tidak bisa ditebak ya gitu. Nah akhirnya kemudian saya diminta untuk mengisi kekosongan tersebut dan alhamdulillah ternyata saya berhasil di sini gitu. Jadi sebetulnya kalau mau dibilang unsur ketidaksengajaan juga ya ada beberapa bagian yang ada tidak sengajaannya ya, tetapi karena saya sudah menjadi anggota sejak 2014 gitu. Berarti kayak seperti saya ini bisa ya, Bu? Mungkin. Oh bisa dong, semua bisa dong, semua berkesempatan ya kan? Karena saya juga pengen itu, Bu, masuk di kayak fraksi-fraksi gitu, tapi cuma kayak takut ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi gitu. Karena mungkin juga saya masih mahasiswa gitu. Yang penting punya motivasi aja, terus ya gitulah semangat gitu. Nggak ini kok tidak ada kekhususan ya. Yang penting intinya dimanapun kita berada itu kan kita kerja, kita masuk kuliah apa segala macam. Yang penting kita serius, oke lah bisa gitu. Oke, Ibu, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu fungsi dan tujuan Komisi D itu seperti apa, Bu? Jadi fungsi Komisi D itu mendalami sebagai fungsi dewan kita juga kan fungsinya ada 3 ya, budgeting, terus kemudian mengawasi, terus kemudian legislasi gitu kan. Nah dibagi di komisi-komisi untuk berkonsentrasi lebih pada beberapa bidang yang kemudian sudah disusun di dalam setiap komisinya gitu. Jadi kalau untuk Komisi D itu tujuan job desk-nya itu berkutat pada kesejahteraan rakyat, di mana di sana kita mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan itu, contohnya kesehatan, pendidikan, kemudian sosial, kebudayaan, pariwisata dan lain sebagainya gitu. Jadi fungsinya ya tetap sama, legislasi, budgeting, dan juga pengawasan. Hanya saja di situ kita mendalami sebagai satu kesatuan DPRD Kota Malang atau legislatif untuk lebih mendalami tentang hal-hal yang berkaitan dengan tupoksi komisi masing-masing. Kalau Komisi D, kesejahteraan rakyat gitu. Ya, berarti kesejahteraan rakyat adalah Komisi D ya, Bu ya? Ya, Komisi D, tupoksinya itu gitu. Dan pertanyaan selanjutnya, ini kan masih masa pandemi ya, Bu ya? Bagaimana Ibu menyikapi untuk masyarakat, khususnya yang menengah ke bawah, di saat wabah pandemik ini yang masih mewabah? Pastinya banyak masyarakat yang pendapatannya berkurang atau bahkan harus kehilangan pekerjaan akibat dari COVID-19 ini. Apakah ada cara mengatasi dan dengan memberi sumbangan kepada masyarakat, atau ada kebijakan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan kebutuhan hidup?
Yang jelas yang perlu diingat adalah legislatif itu bukan apa namanya yang mengeksekusi anggaran gitu. Kita adalah sebagai apa ya istilahnya ya yang ikut membudgetkan tetapi tidak untuk mengeksekusi. Maka kalau misalnya kita memberikan bantuan langsung tidak gitu. Kecuali pribadi. Nah, kalau di dalam unsur atau beratas nama institusi tidak gitu. Tetapi kalau mandiri ya atau pribadi sendiri-sendiri dari masing-masing anggota dewan mungkin gitu. Itu kan pilihannya. Nah, untuk kebijakan yang jelas kita saya rasa pemerintah dalam hal ini pandemi semua pemerintah di Indonesia pastinya kebijakannya sama karena itu kan garis lurus dengan presiden juga gitu kan. Nah di sana ada safety net, social safety net. Jadi ada bantuan-bantuan yang banyak sekali dari pemerintah yang beberapa dari anggaran tersebut dialokasikan dari berbagai sumber gitu. Kalau misalnya dalam lingkup kecil mungkin dari Kota Malang itu termasuk anggaran kami yang tidak kami gunakan selama pandemi itu kami alihkan ke sana gitu. Ditampung dijadikan satu di dalam Satgas Covid. Jadi mereka sebagai eksekutornya di sini. Tetapi di situ tentu saja kami memberikan saran-saran karena kami bukan eksekutor, kami adalah legislator. Jadi mereka yang lebih tupoksinya itu mereka lebih berhak untuk mengeksekusi anggaran itu. Maka anggaran kita kumpulkan jadi satu di sana untuk apa namanya dana untuk darurat COVID itu kemarin. Nah, maka dari situ pemerintah akan menyesuaikan dengan program-program social safety net yang sudah dikonsepkan. Nah, itu bisa dialihkan disalurkan ke masyarakat gitu. Nah, upaya kami selain walaupun kami tidak mengeksekusi ya, tetapi kami adalah personel-personel yang dekat dengan masyarakat karena kami kan wakil rakyat ya, jadi kami keliling sudah pastilah itu. Kami keliling, kami melihat situasi bagaimana, kemudian kami bisa mengusulkan nama-nama atau orang-orang yang belum tersentuh oleh pemerintah kota. Jadi pemerintah kota itu kan punya list ya. Namun di sana mungkin dengan keterbatasan mungkin pendataan ketika itu karena harus serba cepat semuanya. Maka kami membantu tentu saja tapi dengan ada prosedur-prosedur. Jadi tetap diverifikasi, tetap divalidasi apakah memang person-person yang kita usulkan, kita bantu usulkan setelah kami sidak ke bawah itu apakah memang layak untuk mendapatkan bantuan atau tidak gitu. Jadi tetap ada sinergi antara pemerintah, kan namanya pemerintahan daerah ya, ada eksekutif dan legislatif. Jadi tetap bersinergi. Kalau untuk pribadi kami sendiri banyak sekali yang kami lakukan karena saya yakin di setiap partai pasti menginstruksikan para petugas partai yang ditempatkan di DPRD ataupun ditempatkan di eksekutif itu pasti mereka menginstruksikan petugas partai mereka untuk melakukan istilahnya ya ngecek masyarakat lah ya, kita pengen tahu kondisinya seperti apa, sepanjang itu kita bisa bantu kita pasti bantu. Banyak sekali teman-teman saya di fraksi PDI Perjuangan yang telah melakukan banyak sekali social charity, terus kemudian melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya ketika selama pandemi itu. Gitu. Mulai dari membagikan masker mungkin atau sembako, kemudian terus juga melakukan edukasi dan sosialisasi tentang bagaimana kita bersikap di dalam pandemi ini. Gitu. Berarti anggaran yang sebelumnya tidak dianggarkan untuk COVID jadi berpindah ya Bu ya untuk Satgas. Iya, semua tidak hanya kami. Jadi termasuk OPD itu juga mengalami refocusing semuanya gitu. Karena memang ada beberapa anggaran yang tidak kita gunakan. Misalnya ketika rapat biasanya kan ada mamin ya. Nah itu kan kita nggak rapat karena kondisi pandemi harus work from home, mengurangi work from office. Maka anggaran-anggaran seperti itu kita alihkan ke sana gitu. Seperti itu. Ya. Dan pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu nih, bagaimana peran hukum menuju pemerintahan yang baik, Bu? Peran hukum? Ya. Saya kira memang hukum ini adalah core-nya ya. Bagaimana tidak, kita tahu sendiri bahwa negara kita ini
memiliki Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Semua hal sudah diatur di sana. Nah, itu sebetulnya adalah sebagai patokan kita juga untuk bagaimana mendapatkan keteraturan di dalam masyarakat. Jadi memang keteraturan itu juga perlu diatur oleh hukum gitu. Makanya kalau menurut saya hukum itu sangat penting. Maka ketika misalnya kita menyusun sebuah perda, misalnya produk hukum adalah salah satunya misalnya perda begitu, itu harus dipikirkan bahwa di dalamnya itu narasi-narasinya, kemudian diksinya, kemudian pasal-pasal yang ada di sana, kemudian rujukan-rujukannya, apakah sudah sesuai dengan kondisi yang ada di dalam masyarakat? Apakah mengena dengan apa yang ingin dinafaskan oleh produk hukum tersebut, seperti itu. Jadi menurut saya sangat krusial sih untuk menata kehidupan juga, gitu. Ya Bu, pertanyaan terakhir dari saya, mungkin ada inovasi atau motivasi untuk mahasiswa yang sekarang menempuh S1 gitu Bu. Mungkin ada motivasi. Motivasinya bahwa nikmatilah saat-saat kalian sedang belajar saat ini, karena lingkungan sekolah atau di mana kalian belajar itu harus dimanfaatkan dengan baik, karena memang itu adalah lingkungan di mana kalian istilahnya mengeruk informasi informasi tentang konsep-konsep, kemudian pemikiran-pemikiran yang baik untuk kalian ke depannya. Bagaimanapun pendidikan tidak akan bisa berjalan sendirinya, tetap harus ada bagaimana kalian mengaplikasikannya di dalam kehidupan gitu. Jadi saran saya, keruklah ilmu sebanyak-banyaknya ketika kalian sekolah, kemudian kalian harus aplikasikan itu ke dalam dunia nyata, karena bagaimanapun apa yang kalian dapat tidak akan mungkin selalu sesuai dengan kondisi di lapangan, perlu diimbangi dengan kecerdasan berpikir dan lain sebagainya. Kemudian pesan saya satu lagi, apabila kalian masih punya kesempatan untuk sekolah aja dulu diselesaikan. Tetapi jangan lupa di antara sekolah itu juga harus ada pengabdian atau istilahnya di dalam masyarakat itu. Jadi kalian ngeblend dengan masyarakat sehingga secara tidak langsung ilmu yang kalian punya kalian tularkan ke dalam masyarakat. Itu sih. Iya Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Benar-benar terima kasih Bu. Karena saya beberapa bulan yang lalu mencari DPRD, nggak ada yang masih sibuk semua, nggak ada yang bisa. Terima kasih Bu Amit ya. Iya. Terima kasih atas waktunya. Tapi kan kalau Zoom ini gampang lah ya, kalau Zoom aja. Kan tidak butuh waktu banyak juga. Benar. Makasih banyak Bu. Terima kasih. Sukses ya Mbak. Itu udah cukup atau perlu ada lagi? Sudah cukup sangat Bu, sudah cukup. Udah cukup ya. Tidak perlu difoto karena sudah di video ya. Iya, siap Bu. Terima kasih Bu. Baik, saya bisa meninggalkan Zoom ini? Bisa Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Semoga sukses ya. Ya, amin Bu, amin. Waalaikumsalam.